Al-Fatihah biniyati talabi ridha illahi ta'ala lisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawassul azaqati ziniha wa qabulil hajjat summa al-Fatihah li hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in summa ila arwahi jami'i masyayikhina wa mu'allimina ajma'in bi anna Allah yatakashaha birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim wa yanfa'una بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu lama taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, puasanya karena iman dan mengharap pahala kepada Allah, niscaya diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan akan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kita beribadah, beramal di bulan puasa ini, diantaranya adalah puasa wajib selama 1 bulan penuh, diberikan oleh Allah keutamaan, diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Mudah-mudahan pula pagi hari ini kita mengisi kegiatan yaitu kuliah subuh atau kultum untuk mengisi nilai ibadah kita di bulan puasa. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa 2 rakaat di luar bulan puasa sembahyang itu dibalas oleh Allah 10 pahala gandaan puasa pahalanya. Namun di bulan puasa diberikan oleh Allah lebih berlipat-lipat ganda. Jadi sayang kalau kita selama bulan puasa hanya sekadar berpuasa, mengingat bahwa bulan puasa ini, bulan Ramadan ini penuh dengan pahala yang berlipat ganda bagi hamba-hamba Allah yang beribadah, berbuat baik selama di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita insya Allah melaksanakan ibadah puasa di hari yang keempat. Mudah-mudahan puasa kita lancar, dimudahkan oleh Allah
dan sempurna hari ini dan 1 bulan penuh insyaallah. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang ikhlas dalam beramal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nusqikum mimma fi butunihi min baini farasi wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Surah An-Nahl ayat 66. Artinya, kami berikan minuman akan kamu daripada apa yang ada di dalam perutnya yang keluar daripada antara kotoran dan darah akan air susu yang suci yang sedap bagi orang yang meminum akan dia. Jadi ikhlas itu adalah sesuatu yang suci, kada bercampur lawan keburukan, kada bercampur lawan kotoran, kada bercampur lawan darah najis. Tapi di antara kotoran dan darah itu ada terkandung air susu yang suci yang sedap bagi orang yang meminum akan dia. Nah, begitulah gambaran orang yang ikhlas. Kada mencari muka, kada mencari sesuatu selain karena Allah, kada bercampur. Contoh, nang kaya kakanakan, kalau kakanakan itu berpuasa, mau berpuasa itu karena kadang diberikan emeng-emeng dari orang tuanya. Apabila ikam berpuasa, kena ditukarakan ini, misalnya sepatu kah, baju baru kah, baju hari raya dan sebagainya. Lalu si anak ini tambah semangat. Sebenarnya sebelumnya mau Jepang sudah berpuasa, cuma ketika diimingi sesuatu hadiah, lalu tambah semangat ini berpuasa tadi. Nah, berarti puasa itu ada selain daripada karena Allah, yaitu hendak mendapatkan hadiah. Berarti masih bercampur ikhlas di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Atau nang tuha pulang puasa itu bujur kada ikhlas karena Allah, kada bercampur dengan kotoran, kada bercampur dengan darah, tapi suci nang kaya air susu. Karena sopan nang laki lawan nang bini, mun aku kada puasa. Atau sopan nang bini lawan nang laki, amun aku kada puasa. Nah, berarti kan kada ikhlas lagi di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, baik nang wajib ataupun nang sunnah. Masih ada niat nang lain daripada karena Allah, berarti itu belum tulus keikhlasannya. Nah, di sini kita akan membicarakan sedikit nang kaya apa cara supaya ikhlas di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nang diwajibkan lawan kita sebagai hamba-hamba Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala merumpamakan orang yang ikhlas itu nang kaya
perumpamaan nang ada lawan batang tubuh kita. Kita inilah hidup pasti kalelah, buang air besar, buang air kecil, itu pastinya kalah. Kita nih, padahal nang dimakan itu juga masih iwak, sayur dan sebagainya. Hasil daripada makanan dan minuman kita itu ada yang menjadi kotoran, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi air susu. Tapi di dalam tubuh kita ini hebatnya adalah ada mau tercampur, ada mau tercampur. Nang darah juga, nang susu juga, nang kotoran juga. Amun tercampur, ngarannya apa? Bahira darah ngarannya. Campur. Amun kita beribadah kada karena Allah, berarti apa? Tercampur. Kada ikhlas. Adapun hakikat ikhlas itu pada istilah syarah maka yaitu seperti yang dikata oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Ujar Sidin, al-ikhlasu sidqun niyah ma'allahi azza wa jalla. Artinya ikhlas itu yaitu benar niat serta Allah subhanahu wa ta'ala. Bujur-bujur niatnya tuh karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Tarawih bujur-bujur karena Allah, jangan karena rami umpatan aja. Minggu pertama halus sholat, ada muat asa halus lenggar. Minggu kedua mulai begonol lenggar. Minggu ketiga makin begonol. Minggu keempat dina behalus pulang lenggar. Nah, amun bujur-bujur ikhlas karena Allah melaksanakan ibadah itu, uyuh kah, mengantuk kah, capek kah, tetap baik nangaran karena Allah bang, bukan karena nang lain. Amun masih karena nang lain, berarti keikhlasannya tuh belum sempurna lagi, belum sempurna. Jangan karena nang lain, tapi satu aja karena Allah. Nah itu bujur keikhlasannya. Kemudian disebutkan lagi al-ikhlasu bil amali wa alla yuridah sahibuhu alaihi iwadan bid-darain. Ikhlas di dalam amal itu yaitu bahwa tiada berkehendak orang yang mempunyai amal itu atas amalnya itu akan balasan di dalam dunia dan di dalam negeri akhirat. Yakni jangan berkehendak orang yang ikhlas itu dengan amalnya melainkan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, babangnya kayak pamunnya kita ini kan beramal karena hendak mendapatkan balasan. Bujur pahala tuh pasti, apalagi tadi cerita ulun apabila di bulan puasa itu dilipat gandakan daripada hari nang lain. Kalau hari nang lain 10 pahala kebaikan gandaan lipatannya, tapi kalau di bulan puasa berlipat-lipat ganda. Bisa aja nang 10 di luar bulan puasa tadi, di dalam bulan puasa 10 kali lipat lagi, berarti berapa? 100 gandaan pahalanya.
tapi pahala bagi orang yang beramal karena ikhlas karena Allah. Jujur aja sudah, kita beramal itu karena mengharap pahala, karena mengharap hendak balasan surga, karena berharap balasan supaya jauh daripada api neraka. Itu jujur sudah secara zahirnya. Tapi kalau kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita, yaitu sampai kepada derajat orang yang ikhlas, yaitu kadang mengharap lagi hadiah dari orang lain, kadang memandang lagi kawa ditingkatkan pulang, kadang memandang lagi janji Allah. Janji Allah itu kan pasti sudah pahala berlipat ganda, dapat surga, jauh daripada api neraka. Itu pasti sudah janji Allah bagi orang yang beramal, mengerjakan kewajiban dan yang sunnah-sunnah. Tapi kawalah kita tuh kadang memandang lagi janji Allah itu. Pandangnya adalah ini perintah Allah. Nah, kenapa puasa? Supaya dapat pahala, kalau supaya diampuni dosa. Ya Allah. Jujur ya Allah jawabannya. Cuman untuk tingkatan ikhlas itu belum sempurna lagi, masih mengharap pahala. Kita umpamakan aja kayak inilah, orang yang beramal tingkatan ikhlasnya misalnya di tingkat SD misalnya lah, itu anggap nang kayak orang puasa itu hendak mengharap hadiah, yang kayak kakak-kakak tadi. Wah, semangatnya puasa atau sembahyang karena diberi pacangan hadiah. Orang yang tingkat SMP misalnya, kenapa jadi beribadah? Aku hendak dapat pahala. Diumpaman ya tingkatannya. Kenapa ikam sembahyang? Karena dapat pahala. Sembahyang sendirian 10 pahala kebaikan. Sembahyang sholat jamaah 27 derajat. Wah, lebih tinggi ya. Jujur saudara. Ikhlas juga ya Allah, tapi belum sempurna lagi. Imbah itu ada juga pulang nang beribadahnya itu karena hendak masuk surga. Nah, anggap ini orang nang setingkat SMA. Jadi SD, SMP, SMA. Orang di tingkat SMA ini beribadahnya tuh karena hendak dapat masuk surga. Mungkin ini kebanyakan dari kita seperti ini. Pasti sudah. Karena itu balasan yang paling tinggi secara zahir. Nah, kemudian apabila ini beribadah mengerjakan perintah Allah bukan karena hendak dapat hadiah, bukan karena hendak pahala berlipat ganda, bukan karena hendak masuk surga, tapi ia memandang ibadah itu karena semata-mata Allah yang menyuruh, sudah ikhlasnya. Ibarat kakanakan tuh nak tukarakan gula di warung, kena diberi 1000, lakas mau. Apabila kayak diberi ada akunnya indah ya Allah, itu kakanakan. Jadi kita nih pasti sudah, kenapa hakun berpuasa, kenapa hakun sembahyang, kenapa hakun bersedekah, kenapa hakun baca Al-Quran, kenapa hakun baca salawat, pasti ada emeng-emengnya. Anak pahala, anak diampuni dosa, ya Allah, anak dapat rahmat, itu pasti sudah. Cuman tingkatan kita tadi di mana? Di SD kah, SMP kah, SMA kah, atau kuliahan sudah? Ya. Kalau orang di tingkat kuliahan, umpama nih lah,
kada mesti pang orang nang kuliah atau sudah ikhlas tinggi kada kayak itu maksudnya. Adalah orang nang beribadahnya itu semata-mata karena Allah, kada memandang lagi pahala, kada lagi memandang surga itu kada dipandangnya lagi. Kenapa? Karena itu sesuatu yang pasti sudah. Pasti sudah. Pokoknya jar Allah menikam sembahyang di pahalanya nah, menikam puasa di pahalanya. Pasti sudah. Sesuatu yang pasti. Cuman kita nih hendak meningkatkan kualitas keimanan, keikhlasan kita kepada Allah. Aku nih hamba Allah, disuruh oleh Allah aku nih beribadah selama hidup karena aku ciptakan ujar Allah jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Itu fungsi kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Jadi orang yang di tingkat kuliahan adalah orang yang sudah ikhlas, kada memandang lagi pahala, kada memandang lagi surga itu, karena itu sudah sesuatu yang pasti. Jadi ini beribadah itu karena semata-mata karena Allah. Nah ya, kalau saja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu di bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah ya, kalau karena Allah Ta'ala aku sembahyangkan fardu subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah karena Allah Ta'ala diluruskan. Jangan karena supan, jangan karena apalagi misalnya hendak pahala aja, hendak hadiah aja ya. Nah itu ciri-ciri orang ikhlas dan tingkatan-tingkatannya. Kemudian cara supaya kita ikhlas, dan ketahui olehmu bahwa lapas sidik itu diistimalkan dipakaikan pada 6 tempat. Bujur benar dalam keikhlasan. Pertama, sidqun fil qauli, yakni benar pada perkataan, pada sekalian masa dan pada sekalian kelakuan. Jadi ciri orang yang ikhlas, cara supaya inya kawa ikhlas, yang pertama adalah ini itu jujur. Ditakoni orang tuh, kamu puasa kah kadang? Puasa sudah aja. Tulak si paloi begawi, maka begawinya buruh pulang angkut ya. Biasanya di kalangan buruh ini kena ada warung sakaduk ngarannya, warung kuyang. Nah, warina rame kuyang kala. Nya kuyang tuh kada bakapala. Kada bakapala aja, kada beawak ya kala. Nah, orang di sakaduk tuh kayak itu juga, berarti kelihatan awak kada kelihatan. Menguhup mie ya kala. Wade untuk, wade bingka, kopi, teh habis. Boleh ke rumah ginaling lo ya. Dikira nang ini puasa. Nah, maka orang kada puasa nih kan alahan pada orang puasa lagi gayanya. Orang puasa biasa ya kan. Orang yang kada puasa nih mudah kayak apa ya, di kalakuakan kelakuannya. Daya hendak berbuka puasa, sedang jabahnya jamamanya, kita siap-siap buka puasa. Sekalinya muntah si paloi nang keluar mie ya. Nah mie nya warna apa, warnanya mie kuning. Jernang dini asa kada ada makan sahur tadi, makan sahur kada mie ya. Kok mandai wadi ya malah tuh ngarannya kada jujur. Satu kada jujur.
Jadi kalau kita hendak menjadi orang yang ikhlas, satu adalah orangnya jujur. Yang kedua, siddiq bin niyah, yakni benar pada niat, yaitu bahwa semata-mata di dalam niatnya itu membawa kepada kebajikan. Maka apabila ada di dalam niatnya itu bercampur dengan suatu yang lain daripada kebajikan, itu niscaya hilang nama benar pada niat itu. Nah, jadi yang kedua adalah niatnya bujur, bukan karena yang lain. Nah, sudah kalau dijelaskan tadi. Orang yang ikhlas itu inya niatnya tuh semata-mata karena Allah, semata-mata menjunjung perintah Allah. Pokoknya karena Allah sudah. Nah, apabila sudah karena Allah, apapun godaannya, inya kawa melewati karena Allah sudah. Jadi untungnya kalau orang ikhlas telah ikhlas karena Allah. Apapun godaannya, panas kah, hujan kah, orang membawa kasakaduk kah, udah mau aja ikhlas karena Allah sudah. Kata goda lagi. Nah itu niat ini yang penting benar. Sembahyang kayak itu juga ya kalau di sana 11 aja, di sini 23 aja, uyuhnya aja. Nah berarti itu karena uyuh, bukan karena Allah. Amunnya karena Allah, ikhlas karena Allah, berapakah? 11 kah? 23 kah? Nya karena Allah tadi Pak. Uyuh kah? Mengantuk kayaknya, tetap kayaknya sembahyang. Ya karena Allah sudah. Nah, lambat ke imamnya, lakas ke imamnya, sama aja ini. Ini 2 menit aja bedanya ya kalau ya akunnya menyasah 2 menit tadi pada hulu. Hitungan menitnya sahih ya sama juga ya kalau sampai boleh ke sini ya sama saya itu juga pulihkan juga orang. Jangan kayak itu, niatnya bujur-bujur karena Allah. Aku sembahyang karena Allah. Apabila kalajuan imam telah seorang bina pusing, batis sakit, duduk kayak inya nang dikarasi sembahyang berdiri itu adalah sembahyang wajib. Apabila sembahyang sunat awak kada nyaman, pusing, batis sakit, duduk sembahyang. Hendak duduk di sajadah kah? Hendak duduk pakai kursi, bawa kursi. Sajan bawa tilam aja. Uring menam ya Allah. Orang behar itu adalah sembahyang itu ada di tilamannya, ini tilaman ngarannya nah. Ya Allah. Pastilah orang behar pakai di tilaman sembahyang di rumah. Boleh aja kita tuh benyaman-nyaman di dalam ibadah supaya semangat ya kalau supaya semangat benyaman-nyaman dalam beribadah. Artinya apa? Sajadah nang pina lembut ya Allah. Nah. Niat dibujurakan karena Allah. Jadi jangan heran ya. Apalagi mun pian-pian yang sudah pernah di tempat-tempat masjid yang genol-genol yang besar itu biasanya ada disediakan kursi yang kalau ya duduk kursi. Namunnya Makkah Madinah biasanya memang sudah ya, fasilitas sediakan tempat duduk. Nah, jadi sembahyang tuh tinggal mengangkat lagi kursi duduk ya Allah. Bayang. Jadi jangan mengeluh, kita bujur-bujur karena Allah. Nah itulah gunanya ilmu lah, gunanya ilmu.
Jadi jangan heran kita orang sembahyang berduduk, ya kalau orang sembahyang berkursi silahkan. Nah aku kada kawa aja saraum ya. Kalau kada sembahyang misalnya, yang kada tahu di ilmunya pang ya kalau lah. Bawa kursi duduk sini, sembahyang. Biar 60 rakaat tuh digasaknya aja lagi, ya duduk ya kalau. Nah, kada mengeluh lagi. Nah itulah gunanya ilmu ya Allah. Kawa mensiasati, amun aku nang kayak ini, aku kayak ini, amunnya kayak ini keadaannya aku kayak ini. Nah itu ilmu ngarannya. Kemudian yang ketiga, cara supaya kita tuh ikhlas. Siddiq bil azmi, yaitu benar pada cita-cita, sungguh-sungguh. Maka barang siapa mencita-cita harta supaya dapat memberi sedekah, atau mencita-cita akan menjadi raja supaya ia berbuat adil atas rakyatnya, maka jika tetap cita-citanya itu dan tiada berubah, maka yaitu dinamai benar pada cita-cita. Dan keluar berubah citanya itu, maka tiada dinamai benar pada cita-citanya. Nah, yang ketiga cirinya adalah caranya dalam jujur atau ikhlas itu, ihnya itu benar pada cita-citanya, sungguh-sungguh. Tujuannya kita beribadah itu apa dulu? Nah, capai tujuannya, yaitu hendak mendapatkan keridhaan Allah. Nah itulah. Kenapa jadi kita mengerjakan sembahyang? Kenapa mengerjakan puasa? Kenapa hakun membaca Al-Quran, mengaji dan sebagainya? Karena hendak mendapatkan keridhaan Allah, supaya Allah senang tadi. Nah, namun kakanakan tadilah disuruh menukarkan gula misalnya ke warung, lambat benar. Imbah diberi hadiah, lekas tadinya berjalan bukanya. Ya Allah. Lawan kesungguhan hendak menukarakan tuh dasa bujurnya. Di sini kadada akun aja kesana pulang mencari akan. Kesungguhannya, cita-citanya untuk mendapatkan pahala tadi, nah, hadiah duit tadi tuh 1.000 rupiah misalnya. Ada 1.000 rupiah apa dah ini yang kalau ada Jepang lagi untuk 1.000, tapi pang juga karas kejung ya. Gelapung wara. Wah ini wadai berapa? Tahun 2000 ya Allah, 1.500, 2.000 ya Allah. Bujur di dalam bercita-cita, hendak mendapatkan tujuannya tadi. Imbah ditukarakannya, pulik ke rumah. Nah, jangan mamanya, hadiahnya dapat 1.000. Nah, mamanya tadi imbah disuruh si kakak anak mau dapat pulang nang hendak ditukarakan tadi, imung kata mamanya tadi, imung senangnya. Kenapa? Karena si anak ini mau menggawe, dan anak pun himung juga. Kenapa? Dapat hadiah. Amun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nangka itu juga ujar Allah, kamu kewajiban sembahyang, kamu kewajiban puasa, lalu kita gawe. Nah jadi Allah ini pahalanya. Imbah kita mau menggawe, diberi oleh Allah pahala, sama nang kayak mamanya tadi memberi hadiah duit tadi 1.000. Nah nangka itu juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, imbah Allah perintahkan nang wajib, dapat kita pahala. Imbah itu pulang Allah tuh senang lawan hambanya. Oh jadi Allah, ikam ini wujur berarti hambaku. Namun ikam kada menggawe kewajiban, sembahyang kada, puasa kada, itu mengganggu orang pulang, orang puasaan. Ini maka ya kalau sakahandaknya makan di tengah orang puasa, sakahandaknya berokok di hadapan orang puasa. Nah itu sudah kada puasa, ganggu orang pulang. Nah di mana ada hendak keridaan Allah? Allah tuh
terhimung lawan inya tuh di mana ya. Nah mudah-mudahan menjadi kesempurnaan keilmuan kita sehingga kita ini bujur-bujur ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan cita-citanya adalah hendak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya aku hendak puasa, aku hendak mengerjakan ibadah kewajiban sembahyang, aku mengerjakan amalan ini, baca Al-Quran, berzikir, salawat dan sebagainya, itu tujuan utamanya, cita-citanya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah ini bujur sudah ikhlasnya. Jadi kada lagi dipandang nang pahala tadi, kada lagi hendak surga, kada lagi dipandang hendak jauh daripada api neraka, kada terpandang lagi nang dipandangnya apa? Hendak mendapat ridha Allah. Kenapa? Karena pahala surga jauh dari api neraka itu sesuatu yang pasti sudah. Nah, mungkin cukup itu dulu lah. Jadi pertama tadi ciri cara orang hendak ikhlas itu yang pertama perkataannya harus jujur. Yang kedua niatnya sungguh-sungguh karena Allah. Yang ketiga adalah azam, sungguh-sungguh di dalam menggapai cita-cita, yaitu hendak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita sudah pengalaman aja kalau lah nang kayak apa kita lawan kuitan kita, lawan abah lawan mama kita, amun abah mama kita menyuruh kita, apa respon orang tua kita? Mungkin kita ketujuh rajin sekolah, kayak apa respon abah mama kita ya kalau lah mau disuruh nang kayak apa abah mama kita, pasti kada menyariki. Kenapa kata jadi sariki abah mama? Karena kada pasien disuruh kada mau. Nah itu juga Allah tuh. Nah itu juga Allah murka benci kepada orang yang kada mau taat perintah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang yang ikhlas di dalam beramal, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan mudah-mudahan kita ini bujur-bujur mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Minta ridha, minta maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kedataan dan bisa diamalkan menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Tilka niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fa'na ya karim, wa'fa'na ya rahim, wa'fa'na ya rahman rahimin. Allahumma razzaqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wa bi jami'it ta'at wal ibadah. Allahumma razzaqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wa bi jami'it ta'at wal ibadah. Allahumma razzaqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wa bi jami'it ta'at wal ibadah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. حبيب الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.